Shalom, di sini saya diberikan kesempatan untuk memberikan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mulainya, mari kita bersatu dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kau sudah menjaga kami saat ini dan sampai hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan dari firman-Mu ini Tuhan. Bukalah hati pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Pada renungan hari ini saya akan memberi tema yaitu pentingnya tentang kesetiaan. Kesetiaan itu pasti adalah buah Roh Kudus kan, sudah tertulis dalam 9 buah Roh Kudus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan jika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, itu tidak bisa tanpa kesetiaan. Saya pikir akan lebih baik untuk membahas kitab Hosea. Saya akan membaca Hosea 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea, anak Beri pada masa pemerintahan Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada masa pemerintahan Yerobeam, anak Yoas, raja Israel. Kata Hosea itu sendiri berarti keselamatan. Anda dapat mencatatnya, jadi sinonim dari Hosea untuk orang Israel biasanya Yosua atau bahkan Yesus yang artinya Tuhan menyelamatkan. Jadi kesetiaan itu artinya kan menyelamatkan. Anda mau atau tidak, jika seorang diselamatkan oleh Yesus, dia harus belajar untuk setia. Setelah Tuhan menyelamatkanmu, kerjakan keselamatanmu dengan setia dan benar. Jadi kesetiaan adalah buah Roh Kudus. Jika Roh Kudus berdiam di dalam Anda dan saya, kita harus belajar setia dalam segala hal. Hosea berada di kerajaan Yerobeam, putra Yoas raja Israel. Pada saat itu sejarah mencatat bahwa Israel makmur dan dimodernisasi. Percepatan perubahan waktu terjadi, itu sebabnya moral bangsa Israel merosot. Nilai konservatif, nilai keluarga runtuh. Di zaman Yerobeam anak Yoas raja Israel, itu adalah era modern di zaman kunonya. Era modern sudah ada sejak zaman kuno. Waktu berubah begitu cepat. Nilai-nilai keluarga mulai dikompromikan, apalagi jika kita dikaitkan dengan kesejahteraan. Apalagi raja Israel ini sangat kaya, Israel makmur pada waktu itu. Bukan apa kabar bahagia, tapi ini adalah berbahaya sangat. Pencobaan biasanya membuat orang lebih dekat dengan Tuhan. Orang-orangku telah berubah, atau dalam bahasa Alkitab dia menjadi tidak setia. Ini adalah konteksnya. Mari kita melihat lebih dekat ke Hosea. Perintah Tuhan atas hidupnya sangat menakjubkan. Keluarga Hosea mewakili keluarga yang tidak setia. Mari kita baca ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara kepada Hosea, Tuhan berkata-nya, pergilah menikah dengan wanita yang suka berselingkuh dan punya anak bersamanya. Karena seperti orang istri yang berzina, negeri ini bersalah karena tidak setia kepada Tuhan. Jika dia menikahi Gomer, putri Diblaim, dan mengandung dan memberinya seorang putra, dari 3 ayat pertama, sangat jelas Tuhan memerintahkan Hosea melakukan sesuatu yang seolah-olah itu tidak masuk akal. Apa yang membuatnya yang melakukannya itu? Hosea disuruh menikah dengan seorang yang jelas-jelas tidak setia. Yang pasti yang suka selingkuh itu, Hosea akan menikah dengan seorang wanita, tetapi Hosea adalah seorang yang setia. Tapi Tuhan tidak khawatir, karena benteng keluarga itu yang akan runtuh adalah seorang pria yang kesetiaannya telah terbukti. Tapi anehnya berhari-hari ini, di era modern, di era kemerosotan saat ini, sebagian besar para istri yang membayar harganya. Yang mendoakan adalah anak dan suami. Pengabdian seorang yang ibu yang membuat keluarganya tetap teguh meski rapuh. Ini adalah rencana Tuhan. Rencana kedua, harus menjadi orang yang membayar harga terlebih dahulu seperti seorang pria bersatu. Dan Tuhan sangat percaya kepada Hosea. Itu sebabnya Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi Gomer. Karena Tuhan yakin keluarga ini adalah akan sembuh karena ada pria yang akan membayar segalanya. Dan Tuhan berbicara kepada Hosea untuk menikah dengan wanita yang bebas. Hosea disuruh untuk menikahi seorang wanita
yang memiliki potensi untuk menipu atau alias kan berselingkuh. Tetapi Tuhan yang Maha tahu bahwa wanita ini mudah terpengaruh karena hatinya yang sedang bermasalah. Cepat atau lambat, dia pasti akan melakukan perzinahan. Tapi Tuhan memberikan wanita ini kepada seorang pria Tuhan yang dipercaya, yaitu Hosea. Itu sebabnya saya memuja Hosea. Oleh karena itu, seorang pria harus setia. Kesetiaan dalam sebuah keluarga dimulai dari laki-laki. Nah, jadi kebanyakan kita sudah lihat dalam kasus-kasus itu dalam zaman sekarang 2022, mungkin dari sebelumnya itu banyak sekali yang menggugat penyeraian itu adalah laki-laki karena karena sudah istrinya tidak cantik lagi, dan itu ya sudah resiko kan. Seorang pria yang mendengarkan suara Tuhan dan Roh Kudus, akar dari kesetiaan adalah firman Tuhan. Tidak ada orang yang tidak terlahir setia. Kesetiaan adalah buah Roh Kudus. Akarnya adalah firman Tuhan. Tuhan berbicara melalui dua dimensi. Pertama, ketika Tuhan mulai berbicara melalui Hosea, Tuhan mulai berbicara kepada Hosea, berfirman kepadanya. Ada Alkitab, ada Tuhan yang berbicara. Ada Alkitab, ada suara Tuhan. Jika kita ingin melatih diri kita untuk setia, jika kita ingin setia tanpa celah, hubungan kita dengan Tuhan harus kuat dan kokoh. Mari kita melatih diri kita, baik pria maupun wanita, setiap hari membaca firman Tuhan, karena Alkitab ini mempromosikan kesetiaan. Mereka yang bisa tetap setia kepada Tuhan, bisa tetap setia pada segala sesuatu yang lain. Karena kesetiaan adalah buah dari pengenalan akan Tuhan, setialah. Mulailah dengan membaca Alkitab, dengan setia setiap saat. Dari sekian renungan ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita doa penutup. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kau sudah berikan kami kesehatan pada saat ini, dan terima kasih Kau sudah menjaga kami setiap saat, dan berkati keluarga kami untuk bisa menerapkan kesetiaan pada setiap saat dan berbagai dalam hal Tuhan. Tuhan, berikanlah kami keselamatan, hikmat Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin.